Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang pinjaman online ilegal ya. Dimana di aplikasi pinjaman online ilegal ini sebenarnya dari kemarin sudah saya bahas teman-teman ya. Sekarang saya ini akan bahas lagi karena banyak sekali teman-teman yang telat atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ini yang sudah ketakutan ya. Yang pertama, takut data disebar, seperti itu, takut dibikinin grup donasi hutang. Jadi di video kali ini saya akan membahas atau berbagi lagi ya tentang seputar gagal bayar di pinjaman online ilegal, yaitu dompet super ya. Dimana di aplikasi dompet super ini sudah telat hampir 2 bulan ya, sekitar 12 aplikasi. Namun sampai saat ini masih aman-aman aja, tidak ada penyebaran data ya. Karena di sini saya akan membuka aplikasinya ya. Ini asli teman-teman ya. Jadi aslinya itu ya aplikasinya masih ada di saya. Nah, kemudian saya akan buka biar teman-teman tahu, karena saya tidak bicara saja sesuai fakta, sesuai sesuai yang ada di aplikasi ini yang tidak dibayar sampai sekarang seperti itu. Jadi buat kalian, misalkan kalian gagal di aplikasi pinjaman online ilegal dompet super, kalian simak terus video ini ya. Sebelum saya membuka aplikasinya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info seputar gagal bayar pinjaman online ya. Oke, tanpa basa-basi, di sini saya akan buka aplikasi dompet supernya teman-teman ya. Oke, aplikasi dompet super ini aplikasi beranak yang ilegal ya. Jadi di dalam aplikasi ini masih ada aplikasi lagi seperti itu. Oke, langsung saja di sini saya akan buka seperti ini. Karena di sini saya tidak bicara saja teman-teman ya. Jadi sesuai di aplikasi ini masih belum dibayar ya. Bukan kita gagal bayar pinjaman online ilegal, tidak ada buktinya seperti itu ya. Oke, di sini langsung saja saya buka tagihan teman-teman ya. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, ini aplikasi dompet super yang sudah tidak dibayar hampir 2 bulan ya. Jadi, nah ini sekitar 12 aplikasi teman-teman ya yang sudah tidak dibayar. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman. Nah, misalkan teman-teman gagal di pinjaman online ilegal dompet super, biasanya masih belum jatuh tempo ya. Ya, besoknya jatuh tempo, sekarang sudah dicat atau di WA atau ditagih, itu sudah biasa teman-teman. Jadi buat kalian misalkan dapat cat seperti itu sudah biasa ya. Misalkan kalian belum ada dana ya, cukup kalian konfirmasi, kalian jangan diam aja, balas ya. Cukup balas, misalkan ada 10 nomor, kalian cukup balas 2 nomor. Bang, kalau kita balas malah dari pihak aplikasi semakin WA kita, ya tergantung kalian. Ini saran saja ya, sesuai pengalaman kami agar tidak ada penyebaran data ya. Kalian, saya di sini kan berbagi, bukan gimana harus kalian respon, enggak. Di sini saya berbagi pengalaman. Nah, misalkan kalian dapat chat seperti itu, tagihan, ya bilang, kalian balas. WA itu kalian balas, ya Pak masih belum ada dana, masih cari dana. Nah, misalkan ada telepon, kalian angkat saja. Apa yang kalian takutkan, kalian panikkan, kalian memang tidak ada dana kan, seperti itu. Nah, kalau dari kami ya seperti itu aja. Misalkan tidak ada pengennya tidak ada penyebaran data. Karena apa? Karena kalau kita selalu merespon dari pihak aplikasi, tidak langsung main sebar data teman-teman ya. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang ditakuti itu sebar data kan, ya kan, ke seluruh kontak ataupun dibikinin grup donasi ya. Ada sebagian juga dari teman-teman penonton atau subscriber, Bang, malah kita kalau merespon itu semakin gencar. Memang sih, apalagi kalian tidak pernah merespon. Nah, kalian dianggap takut, sudah panik. Dari pihak aplikasi menganggap kalian panik, ketakutan, makanya kalian selalu diteror karena kalian tidak berani. Mentalnya kalian sudah ketahuan kalau kalian takut. Ya, jadi kalian akan diancam terus atau diteror setiap hari oleh pihak aplikasi tersebut. Nah, di sini contohnya 12 aplikasi ini sampai sekarang masih belum ada penyebaran data ataupun dibikinin grup donasi hutang. Ya, ini 2 bulan teman-teman. Ini banyak lah, 12 aplikasi lah. Ya. Sejauh ini tidak ada penyebaran data. Ya, intinya
buat kalian. Misalkan kalian gagal, bang gimana bang saya dapat cat seperti ini, intinya seperti ini catnya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Nah misalkan teman-teman sudah mau jatuh tempo atau sudah jatuh tempo, kalian biasanya dapat cat seperti ini. Nomor di kontak kita itu ditampilkan atau dikirim ke kalian seperti ini. Karena ini buat teroran ya. Misalkan Anda tidak bayar kayak ini. Misalkan Anda tidak bayar jam 3 sore, kontak-kontak yang ada di HP Anda itu akan dihubungi atau dikirim foto atau ada penyebaran data. Itu biasanya dari pihak pinjaman online. Nah dompet super ya seperti ini cara penagihannya. Jadi misalkan teman-teman dapat cat seperti ini, tidak usah panik, tidak usah takut, kalian balas saja ya. Kalau mampu kalian telepon aja ke pihak aplikasinya, ya Pak kami masih usaha ya, kami usaha ya, masih cari dana talangan, seperti itu aja ya. Karena pengalaman saya ini bukan kami saja ya, banyak teman-teman yang seperti itu melakukan, tidak ada penyebaran data ya, tapi ada mungkin 1, 2, 3 nomor saja, tidak ke seluruh kontak. Nah contohnya seperti ini ya, kalian sudah dapat cat seperti ini dari pihak pinjaman online ilegal teman-teman. Jadi kalian tidak usah panik ya, tidak usah memikirkan yang tidak-tidak, cukup kalian respon, iya Pak kami usaha. Kemudian kalau kalian mampu, kalian telepon ke pihak pengirim ini, nomor yang di kontak kita dikirim kita, kalian telepon, ya Pak saya masih usaha, masih cari dana talangan, seperti itu. Misalkan besoknya dapat, kalian telepon aja. Nah misalkan kalian tidak merespon, itu akan terjadi penyebaran data teman-teman ya. Coba kalian tidak usah direspon, kalian pasti akan disebar datanya ya. Saya bukan menakut-nakuti di sini, hanya berbagi pengalaman seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ya bayar ya, silahkan bayarkan utang Anda di aplikasi ya, seperti itu. Itu sudah biasa, ini cara penagihan dari pihak pinjaman online ilegal ya. Ya intinya kalian cukup respon misalkan dapat. Jadi semua peminjam kalau sudah mau jatuh tempo biasanya dikirim chat atau nomor di kontak kita akan dikirim seperti ini. Jadi saran saya tidak usah takut, tidak usah panik, cukup kalian balas ya. Kalau mampu kalian telepon ya, biar tidak ada penyebaran data. Oke, nah di sini kan kalian bisa lihat, di sini saya tidak bicara saja di sini ya, ini jatuh tempo ya 2.400.000 ya, tanggal 6 bulan 7 2022 ya. Kemudian ke bawah ini semua, jadi ini aplikasi Berhana. Sampai sekarang ini aman ya, karena pinjaman online ilegal, kalau kita takut kita semakin diteror, semakin diancam oleh pihak aplikasi tersebut. Nah misalkan kalian lebih berani dari pihak aplikasi tersebut, karena aplikasi tersebut pinjaman online ilegal yang nggak resmi. Misalkan kalian lebih berani dari pihak aplikasi, tidak akan berani macam-macam teman-teman, karena dianggap kalian lebih pintar dari dia, seperti itu ya, lebih berani. Misalkan kalian lebih takut dari dia, kalian akan diteror terus menerus setiap hari seperti itu. Jadi sejauh hampir 2 bulan ini sudah tidak ada penyebaran data, tapi ada cuman sekitar 1, 2, 3 nomor lah yang di-hub atau dikirim pesan suruh bayar tagihan, seperti itu aja, tidak ada yang lain lah ya. Untuk kondar sudah biasa teman-teman ya, jadi untuk kondar itu sudah biasa dihubungi, dikirim foto, itu sudah biasa. Dari pinjaman online apapun, kalau kondar dipastikan dihubungi ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ingin lebih jelas, kalian bisa WA saya ya, jangan komentar ya, kalian WA saja, karena kalau komentar kebanyakan tidak sempat saya balas seperti itu. Jadi langsung saja kalian WA seperti itu ya. Intinya kalian cukup respon ya, respon aja. Misalkan ada chat, bilang aja masih belum ada dana. Misalkan kalian tidak merespon, tidak apa-apa. Di sini saya hanya berbagi saja sih, berbagi pengalaman. Karena ini ada aplikasinya, bukan saya asal bicara pinjaman online ilegal tidak usah dibayarkan gitu-gitu kan. Nah kalau saran saya, misalkan data kalian disebar, kalau dari saya saran ya tidak usah dibayar. Misalkan disebar sudah. Misalkan sudah mau jatuh tempo, kemudian ada penyebar, ya tidak usah dibayar sudah. Kalau saran dari saya, ngapain dibayar? Data kita sudah disebar, ya kan? Pinjaman online apapun, misalkan ilegal, yang legal, gak usah dibayar. Misalkan data kalian disebar ya, ngapain ambil pusing? Data kalian sudah disebar, mau bayar ya kan?
Seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian tidak usah panik, tidak usah takut. Misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal ya, cukup kalian respon, itu saran dari saya. Misalkan kalian tidak respon ya tergantung kalian aja. Karena di sini saya punya aplikasinya, selalu merespon, aman sampai sekarang ya. Bahkan sekarang sudah tidak ada WA lagi. Ada mungkin ya berapa ya, 2 hari 1 kali ya, bahkan 1 minggu seperti itu. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Misalkan kalian gagal di pinjaman online dompet super ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja. Semoga video ini jadi motivasi buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.